Assalamualaikum. Gimana teman-teman kabarnya semua? Mudah-mudahan baik-baik aja ya. Banyak yang DM aku nanya tentang gimana sih kok bisa nikah sama WNA, apa aja sih tips nikah biar bisa nikah sama WNA. Terus banyak juga yang nanya di Facebook, hebat ya bisa ke luar negeri, bisa tinggal di luar negeri, bisa jalan-jalan di luar negeri. Jadi banyak yang berpikiran enak ya. Sekarang di sini aku lagi mau cerita kalau hidup aku ini sebelumnya enggak sebahagia yang kalian lihat, enggak semulus yang kalian lihat. Jadi aku pun punya masa lalu yang lumayan berat banget malah buat aku. Jadi aku di sini bakalan sedikit curhat juga sama kalian, sedikit share juga sama kalian, dan biar kalian juga lebih kenal sama aku, lebih mengenal siapa sih aku, gimana sih masa lalu aku gitu. Jadi aku itu sebenarnya nikah sama Umar itu dalam status janda, punya anak 1 perempuan. Jadi ini bukan pernikahan aku yang pertama, tapi pernikahan aku yang kedua. Kalau buat Omar, pernikahan ini adalah pernikahan yang pertama buat dia, tapi buat aku yang kedua. Kok bisa janda dapetin duda? Alhamdulillah bisa. Sebelumnya banyak banget, aku mau cerita sama kalian, banyak banget orang yang bilang sama aku kalau janda itu nggak pantas buat bujang, nggak pantas. Jadi janda itu pantasnya menikah sama duda, karena bujang itu buat gadis, bukan buat janda. Banyak banget yang ngomong sama ini, dan yang kayak gini tuh banyak banget, sampai bikin mental aku tuh down, benar-benar down. Jadi buat kalian di luar sana yang kalian senasib sama aku, kalian itu janda dan punya anak, kalian jangan takut. Karena kalau kalian berjodoh sama bujang, insya Allah akan ada jalannya. Jadi jangan patah hati ya, jangan putus semangat, karena bujang pun bisa menikah sama janda. Kayak gitu. Singkat cerita ya, nih aku langsung singkat cerita gimana sih aku bisa ketemu sama Omar. Awalnya kita itu ketemu di Interpals. Interpals itu website untuk berkenalan, kayak apa ya, kayak biar kita bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris atau bahasa apapun dengan baik. Jadi ini bukan aplikasi untuk cari jodoh, bukan. Jadi dia untuk learning bahasa di internet. Aku ketemu sama dia di internet itu nggak ada niat untuk cari jodoh. Jadi aku pengen bisa bahasa Inggris dengan bagus, pronounce-nya aku bagus, makanya aku gabung di website ini. Aku berharap aku bisa pronounce aku bisa bagus, dan aku ketemu lah sama Omar. Awalnya dia nanya sama aku, kamu single, kamu di mana tinggalnya di Indonesia? Awalnya aku bilang aku single, aku tinggal di Ciamis. Jadi aku bohong sama dia awalnya itu, bilang aku single. Kenapa aku bohong? Karena aku trauma ya, ada sedikit trauma juga. Karena di Indonesia juga banyak orang yang ngomong kayak gitu, banyak banget orang yang bilang perempuan janda itu nggak baik. Jadi aku pernah dikucilkan juga gara-gara status aku ini. Jadi aku kadang nutupin kalau aku kenalan sama orang baru, aku nutupin kalau aku janda, termasuk sama Omar. Karena aku takut berpikir jelek ya, karena kan tahu sendirilah janda gitu ya. Karena banyak orang yang ini perempuan gak benar, ini gimana, itu gimana gitu, itu banyak banget. Aku takut orang luar pun berpikirnya sama kayak gitu. Akhirnya aku bilang sama dia aku single, udah gitu kita komunikasi lancar, alhamdulillah. Dan dia saat kita kenalan ke 8 bulan, dia bilang sama aku kalau dia suka sama aku. Di situ aku bingung, suka. Aku benar-benar bingung karena aku nutupin status aku. Terus dia bilang aku serius sama kamu,
aku bakalan datang ke Indonesia. Nah, aku masih mikir, dia kayaknya main-main deh, mungkin dia main-main. Aku nggak nanggepin begitu jauh ya, jadi aku cuman oh iya gitu, karena aku masih mikir, mana mungkin orang luar datang ke Indonesia buat nikah, kayaknya nggak mungkin gitu ya, nggak mungkin banget. Aku masih berpikiran kayak gitu waktu itu. Udah gitu aku masih nanggepin cuman bercanda aja, dia cuman iseng aja gitu kan. Jadi aku ya udah kayak gitu. Pada suatu ketika dia itu nunjukin dokumennya dia. Aku bilang, itu dokumen apaan? Dokumen syarat pernikahan sama WNI. Aku bingung kan, kamu tahu syarat pernikahan sama WNI dari mana? Aku tanya gitu. Dari Indonesian Embassy. Aku telepon Indonesian Embassy, katanya gitu. Di situ aku bingung, bener-bener shock. Aku bilang ke dia, aku tanya ke dia, apa benar kamu tuh mau nikah sama aku? Kamu serius? Aku tanya kayak gitu. Dan dia bilang, ya aku serius. Di situ aku bukan bahagia ya teman-teman, aku bukan bahagia, aku bingung. Aku harus ngejelasin gimana ke dia tentang status aku yang sebenarnya. Akhirnya aku diem, aku bingung, aku ngerenung 2 hari, aku ngerenung. Akhirnya mau gimana pun dia harus tahu masa lalu aku. Akhirnya aku cerita sama dia, aku tuh sebenarnya janda. Aku bilang kayak gitu sama dia, aku pernah nikah. Terus dia bilang, dia agak diam ya ngejawab. Terus akhirnya dia bilang, ya udah nggak apa-apa, kata dia gitu, itu kan masa lalu kamu. Terus aku bilang, aku punya anak 1 perempuan. Di situ dia diam. Terus dia nanya, gimana masa lalu kamu ceritain semuanya ke aku, kenapa kamu bohong sama aku. Aku di situ minta maaf benar-benar sama dia, maafin aku karena aku udah bohongin kamu. Aku bilang, karena aku nggak mau kalau status aku ini bikin pertemanan kita jadi nggak nyaman. Karena kalau aku di Indonesia, aku temenan sama laki-laki, teman-teman aku itu suka agak menghindari aku kalau tahu aku janda. Pengalaman aku kayak gitu. Jadi aku bilang sama dia, aku takut kayak gitu, jadi aku bohong sama kamu. Terus aku cerita dong sama dia semuanya, aku nggak ada yang tutupin, kenapa aku cerai, penyebab aku cerai dulunya gimana, terus masa lalu aku semuanya aku ceritain sama dia, nggak ada yang aku tutupin. Udah gitu dia diam, dia bilang, aku mau cerita dulu ya sama orang tua aku, kata dia gitu, karena orang tua aku sebelumnya tahunya kamu itu single. Karena aku sebelum Omar bilang mau serius sama aku, Omar tuh udah ngajakin aku video call sama keluarganya. Jadi aku udah ketemu sama keluarganya gitu ya lewat video call. Jadi dia bilang, aku udah dapat restu dari orang tua aku sebelumnya. Terus sekarang dengan posisi kamu yang janda anak 1, aku harus cerita sama mamaku, sama keluarga aku. Akhirnya aku bilang, oke, kamu silahkan cerita. Di situ aku udah pasrah. Kalau aku mau udahan juga udahan gitu ya, karena apa ya, aku tahu diri perempuan janda punya anak 1. Aku nyadar diri, siapa sih yang mau, apalagi bujang. Aku sadar diri di situ. Udah gitu 1 hari itu beneran gak ada kabar dari Omar. Biasanya dia kalau sore atau siang dia itu WA aku ya, itu gak ada sama sekali. Aku udah bilang, udah deh hilang deh, udahan deh, berakhir gitu. Udah, akhirnya aku bilang kayak gitu. Jam 12 lebih malam dia hubungin aku, dia WA aku. Kaget aku, dia WA aku gitu kan. Terus aku tanya sama dia, aku say hello sama dia say hello sama aku kan. Apa kabar, kata Omar. Aku bilang, baik, aku bilang. Terus aku nanya, kok gak WA aku, kata dia gitu. Aku bilang, aduh, aku takut dong WA kamu, aku bilang gitu. Terus dia bilang, aku gak apa-apa kok, kata dia gitu. Terus aku tanya, kok kamu seceria itu, aku bilang. Kamu udah mikirin baik-baik emangnya? Dia bilang, udah. Terus kamu mau gimana, aku bilang gitu. Itu antara posisi aku antara hidup dan mati ya. Maksudnya gimana hidup dan mati ya, ini kayaknya bakalan
kehilangan teman lagi, aku mikir di situ. Tapi ternyata buat dia enggak. Dia bilang, keluarga aku nerima kamu, alhamdulillah, dan aku pun nerima kamu. Aku bilang, tapi aku punya anak, aku janda, aku bilang gitu. Dia bilang, masa lalu ya udah masa lalu aja, kita tutup masa lalu kamu, aku bakalan nerima anak kamu sebagai anak aku. Dia bilang kayak gitu. Itu alhamdulillah banget. Di situ aku beneran, kamu yakin? Aku bilang gitu. Dia bilang, aku yakin sama keputusan aku, kata dia gitu. Alhamdulillah aku di situ pun, alhamdulillah keluarganya dia bisa nerima. Dan dari situ dia mulai cari tiket pesawat. Akhirnya dia pun ke Indonesia. Alhamdulillah dia ke Indonesia sendirian, dia ke Indonesia dan dia bawa dokumen semua untuk pernikahan dan kita pun menikah. Jadi sampai sekarang dia kalau ditanya bahagia, alhamdulillah bahagia banget. Terus buat mantan suami aku, mudah-mudahan kamu bahagia juga di sana. Mudah-mudahan kamu juga bahagia. Aku cuma bisa doain itu. Jadi buat teman-teman intinya apa ya, aku masih maaf aku agak-agak nge-lag, agak-agak loading. Jadi intinya buat teman-teman semua yang punya masa lalu kayak aku, intinya jangan berpatah hati, jangan patah semangat. Berdamailah sama masa lalu. Karena kalau kalian gak bisa berdamai sama masa lalu, kita bakalan gak akan bisa tenang hidup. Itu. Kalau ditanya, kamu sakit gak dengan pernikahan yang dulu? Sakit. Kamu trauma gak sama pernikahan yang dulu? Ada trauma. Jadi aku kadang berpikir gak mau nikah lagi. Sempat berpikir kayak gitu. Tapi ya jalannya dari Allah ya. Alhamdulillah. Sekarang aku bisa nikah, bisa hidup sama dia. Jadi buat teman-teman semua, kita itu yang janda, kita itu bakalan bahagia di tangan yang tepat. Aku banyak baca quotes kayak gitu. Perempuan itu akan bahagia di tangan laki-laki yang tepat. Dan itu benar banget. Karena dulu itu, aku mau cerita sedikit sama kalian ya. Aku itu menikah zaman dulu itu bertahan 3 bulan. Aku udahan. Dan sekarang dalam keadaan aku hamil. Dan sekarang aku nikah. Ada di Maroko sekarang. Itu perjalanan hidup aku. Akhirnya keluarganya Omar setuju dan keluarga aku juga alhamdulillah setuju. Awalnya keluarga aku juga agak bingung ya. WNA gitu kan. Alhamdulillah setuju. Buat mama sama papa aku, makasih udah ngerestuin aku sama Umar biar nikah, dan akhirnya kita pun menikah. Dan buat mama sama papa aku, makasih buat support kalian sampai aku ada di titik ini. Terima kasih banget. Aku bisa tegar kayak gini itu berkat orang tuaku. Karena gak mudah ya, perceraian itu gak mudah. Yang namanya kalian bercerai atau kalian sebagai orang tua yang anaknya cerai itu gak mudah banget. Jadi aku waktu itu sebelum ketemu sama Omar melalui hal-hal yang gak mudah. Diomongin gak enak sama orang, aku telan, diginiin, digituin, aku telan gak mudah. Dan akhirnya aku sampai di titik ini sekarang. Alhamdulillah banget. Ya, pokoknya intinya kayak gitulah teman-teman. Mudah-mudahan cerita aku ini, pengalaman hidup aku ini bisa diambil hikmahnya sama teman-teman dan bisa teman-teman yang senasib sama aku bisa berjuang dan bertahan ngadepin semuanya. Balik lagi, keluarga kalian adalah support terbesar buat kalian. Jadi kalau kalian ngalamin kayak aku, baliklah sama keluarga kalian karena support dari keluarga itu beneran bisa bikin kalian berdiri lebih kokoh. Sampai sekian aja videonya karena udah kepanjangan durasinya. Nanti aku bakalan bikin video lagi
selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat juga buat kalian. So, makasih buat yang udah nonton, makasih buat teman-teman yang udah support aku, yang udah subscribe aku, yang udah selalu support kehidupan aku dari awal sampai akhir, sampai aku ada di titik ini. Terima kasih banyak. So, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua.